Bab 3018. Hamil. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka benar-benar pergi klan Yun kamu? Bianca menganggukkan kepala, iya. Keluargaku ingin aku segera kembali. Mileye berkata dengan suara yang dalam, aku temani kamu kembali. Masalah ini adalah masalah antara dia dan klan Wang. Tentu saja dia tidak boleh melibatkan Bianca dan klan Yun. Ketika mendengar perkataan Mileye, Bianca menatap Mileye, apakah kamu yakin? Mileye tersenyum dan berkata, mengapa tidak yakin? Bianca menatap langsung ke arah Mileye, di klan Yunku, setidaknya ada 20 master alam penghujung surgawi. Begitu pergi, apakah kamu tahu konsekuensinya? Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum, jika aku tidak pergi, apa yang akan terjadi padamu dan klan Yun? Bianca terdiam. Mileye tersenyum lalu berkata, ayo kita pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa Bianca meninggalkan menara kecil. Mileye menatap Bianca, ayo pergi. Pergi ke klan Yun kalian. Bianca tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Mileye sedikit tidak berdaya, menurutmu aku sedang bercanda padamu. Setelah Bianca terdiam beberapa saat, dia berkata, ayo pergi. Mileye menganggukkan kepala, dan keduanya menghilang di tempat. Mileye dan Bianca bolak-balik di dalam lorong ruang waktu. Bianca tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah lingkaran Tao muncul di depan Mileye, aku sudah berhasil membuatnya. Mileye melirik lingkaran itu, lalu berkata, efeknya. Bianca tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak akan beda jauh dengan yang asli. Mileye tersenyum dan berkata, kamu benar-benar berbakat. Bianca tertawa 2 kali. Mileye melihat lingkaran itu dengan hati-hati lalu menyimpannya. Saat itu, Bianca tiba-tiba berkata, kuceritakan padamu tentang klan Wang deh. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Bianca menoleh untuk melihat ke arah Mileye. Mileye terkekeh dan berkata dengan santai, aku tidak tertarik dengan klan yang akan dimusnahkan. Bianca. Dunia Tao. Dewa Tao sedang duduk bersila di tepi danau, di sebelahnya ada sekuntum teratai ungu tua. Teratai Tao. Bisa dikatakan ini adalah benda ilahi terkuat di dunia Tao saat ini. Saat ini, Andini berjalan ke samping Dewa Tao, dia tersenyum dan berkata, aku baru saja mendapat kabar bahwa Raja Pengandal Dukungan dan Bianca telah kembali ke klan Yun. Mendengar hal tersebut, Dewa Tao perlahan-lahan membuka matanya, dan Andini melanjutkan, kali ini, mereka pasti akan pertarungan berdarah. Ekspresi Dewa Tao setenang air, benarkah? Andini mengangkat sudut mulutnya, kali ini, masalahnya pasti akan menjadi sangat besar. Aku ingin melihat apakah orang yang berada di belakang Raja Pengandal Dukungan dapat menghadapi akibatnya. Kuila. Ketika memikirkan wanita itu, Dewa Tao hanya bisa mengerutkan kening. Dia pernah bertemu Kuila sebelumnya, dan pada saat itu wanita itu memberinya perasaan yang tak terduga. Ini membuatnya sedikit gelisah. Kali ini, Andini yang berada di samping tiba-tiba berkata, jangan khawatir, kali ini bukan kita yang menghadapi dia, tetapi klan Wang. Kita tonton pertunjukan bagus saja. Dewa Tao menganggukkan kepala, ingat, dunia Tao kita tidak boleh ikut campur kali ini. Andini menganggukkan kepala, tentu saja. Pada saat itu, Dewa Tao tiba-tiba berkata, apakah sudah menemukan penguasa tiada batas? Andini berkata, baru saja menemukannya. Dewa Tao langsung berdiri dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia dan Andini langsung menghilang dari tempat. Di suatu tempat di langit berbintang yang tidak diketahui, penguasa tiada batas yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti.
Robin yang berada di sampingnya merasa bingung. Penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas berkata, ada orang datang. Robin melihat sekeliling dan berkata, tidak ada kok. Penguasa tiada batas melirik Robin dengan tak berdaya, jangan berbicara, Robin. Saat itu, ruang waktu tiba-tiba retak di hadapan ketiga orang tersebut. Selanjutnya, dua wanita perlahan-lahan keluar. Orang yang keluar itu adalah Dewa Tao dan Andini. Ketika melihat kedua wanita itu, penguasa tiada batas tampak tenang dan bertanya, ada apa? Dewa Tao melirik penguasa tiada batas dan berkata, penguasa tiada batas, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan dunia Tao kami? Penguasa tiada batas menggelengkan kepala, tidak tertarik. Dewa Tao berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu hendak berkeliaran di luar seperti ini selamanya? Penguasa tiada batas berkata dengan pelan, apakah ada hal lain? Dewa Tao sedikit mengernyit. Kali ini, penguasa tiada batas memimpin mereka berdua langsung menuju kejauhan. Dewa Tao tiba-tiba berkata, kamu kenal pemuda bernama Mile Ye kan? Ketika mendengar hal itu, penguasa tiada batas berhenti. Ia menoleh ke arah Dewa Tao, apakah kamu menyinggung dia? Dewa Tao menggelengkan kepala, dia menyinggung klan Wang. Klan Wang. Penguasa tiada batas mengerutkan kening, yang memiliki hubungan dengan majikan kebenaran agung. Mengatakan sampai sini, dia berhenti berbicara. Dewa Tao menganggukkan kepala. Dewa Tao melirik penguasa tiada batas, kamu sangat akrab dengan dia, sebaiknya bujuk dia untuk tidak menonjolkan diri. Penguasa tiada batas melirik Dewa Tao, mengapa kamu merasa aku akrab dengannya? Dewa Tao berkata, kalian semua berasal dari alam semesta tiada batas. Penguasa tiada batas menghelakan nafas dengan suara yang rendah, wanita bodoh. Ketika mendengar hal tersebut, ekspresi Dewa Tao langsung berubah menjadi dingin. Andini yang berada di sampingnya menyipitkan matanya, sebaiknya kamu lebih sopan saat berbicara. Penguasa tiada batas hanya melambaikan lengannya. Ledakan. Andini itu langsung terguncang hingga puluhan ribu kaki jauhnya oleh sebuah kekuatan yang menakutkan. Setelah Andini berhenti, dia menatap penguasa tiada batas, matanya penuh ketakutan. Penguasa tiada batas menatap Andini dengan dingin, sekarang tahukah kamu siapakah dirimu? Ekspresi Andini terlihat sangat jelek. Penguasa tiada batas melirik ke samping Dewa Tao, aku tahu, kalian tidak tahan dengan Raja Pengandal Dukungan, berpikir bahwa dia selalu menantang ketertiban, melanggar aturan dan mempengaruhi kepentingan kalian, tapi, pertimbangkan wajah seseorang, izinkan aku mengingatkan kamu, jika bisa jangan menyinggung orang ini. Kalau tidak, kamu akan menangis. Ketika mendengar hal itu Dewa Tao mengerutkan kening dalam-dalam. Penguasa tiada batas, siapakah dia? Penguasa tiada batas berkata dengan cuek, Raja Pengandal Dukungan. Dewa Tao berkata dengan suara yang dalam, aku tahu dia adalah Raja Pengandal Dukungan, aku ingin tahu asal-usulnya. Penguasa tiada batas mendesah dengan suara yang rendah, pikirkan baik-baik tentang 3 suku kata Raja Pengandal Dukungan ini. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan menuju kejauhan. Robin dan Shen Ming segera menyusul. Dewa Tao yang berada di tempat mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, Andini berkata dengan suara yang dalam, orang ini. Dewa Tao melirik ke arah Andini, lalu berkata, kamu seharusnya beruntung karena emosinya jauh lebih baik sekarang. Jika tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Andini terdiam. Dewa Tao melihat ke kejauhan dan berbisik, Raja Pengandal Dukungan. Mile dan Bianca datang ke dunia awan. Begitu memasuki dunia awan, Mile menemukan belasan aura yang menakutkan menguncinya.
Bianca tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Itu orang klan Yunku." Ketika mendengar ini, Mileye menganggukkan kepala. Pada saat itu, seorang tetua tiba-tiba muncul di hadapan Bianca. Tetua itu melirik ke arah Mileye, lalu menatap Bianca. "Sudah kembali?" Bianca menganggukkan kepala, "Iya, kembali ke klan." Tetua itu menatap Mileye dengan tatapan dingin. Bianca tiba-tiba menatap tetua itu, "Aku bilang kembali klan, apakah kamu tidak mengerti?" Tetua itu terkejut dan berkata dengan cepat, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dengan hormat, kemudian menyingkir. Bianca menatap Mileye, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Mile. Dalam perjalanan, Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah aku merepotkan kamu?" Bianca melirik Mileye, "Berikan uang padaku deh." Mileye tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Bianca membawa Mileye ke sebuah aula utama. Pada saat itu, seorang tetua berjubah hitam berdiri di depan pintu aula utama. Tetua berjubah hitam itu membungkuk kepada Bianca, lalu menatap Mile. Bianca berkata, "Aku bawa dia masuk." Tetua berjubah hitam seketika dilema. Bianca tersenyum dan berkata, "Aku sudah lama tidak kembali. Kenapa? Tidak ada yang mendengarkan omonganku." Mendengar hal itu, tetua berjubah hitam segera berkata, "Tidak berani." Setelah mengatakan itu, dia menyingkir. Bianca membawa Mileye memasuki aula. Begitu masuk ke dalam aula, Mileye tercengang. Ternyata ada 36 orang di dalam aula utama. Dan ke-36 orang ini ternyata adalah alam penghujung surgawi. Ketika melihat pemandangan ini, Mileye menghela nafas dengan suara yang pelan. Alam penghujung surgawi sudah hampir menjadi sayur kubis. Kali ini, Bianca melihat ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Klan Yun kami menggunakan waktu hampir ratusan juta tahun untuk melatih alam penghujung surgawi ini." Mile menganggukkan kepala, lalu berkata, "Kamu bawa aku ke sini." Bianca berkata, "Nanti kamu akan mengetahuinya." Pada saat ini, semua orang di dalam aula tiba-tiba membungkuk kepada Bianca, dan Bianca tiba-tiba berkata, "Di mana kakek?" Pada saat itu, seorang tetua berkata dengan hormat, "Nona, leluhur mengatakan semua masalah serahkan padamu untuk mengurusnya." Bianca tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Tetua itu menganggukkan kepala, "Iya." Bianca menganggukkan kepala, lalu berkata, "Kurasa semua orang sudah tahu siapa orang yang berada di sebelahku ini." Semua orang menatap Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Bianca berkata, "Tuan muda Ye ini adalah temanku." Ketika mendengar ini, semua orang yang berada di aula tiba-tiba mengerutkan kening. Bianca langsung duduk di kursi utama, lalu berkata, "Aku ingin melindunginya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang berada di aula tercengang. Pada saat itu, seorang tetua berjubah hitam yang berada di sebelah kiri segera berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Nona, dia adalah orang yang diinginkan oleh klan Wang." Klan Wang. Jika ingin mengatakan kekuatan yang ditakuti oleh klan Yun di dunia ini, maka klan Wang adalah salah satunya. Bahkan klan Yun juga tidak ingin menyinggung klan Wang. Ini berkaitan dengan majikan pena kebenaran agung. Di aula, semua orang juga maju satu persatu dan mulai menyelesaikan masalah. Mileye menatap semua orang di aula, lalu menatap Bianca dan tersenyum, "Nona Bianca, aku menghargai niat kebaikanmu. Tapi, masalah klan Wang ini, aku akan melakukannya sendiri." "Tidak bisa." Bianca tiba-tiba berkata, "Aku ingin melindungimu." Mileye terdiam. Bianca melirik orang-orang di dalam aula,
lalu berkata, "Berhenti berbisik. Hari ini, aku akan menjamin nyawa Tuan Muda Ye. Klan Yun aku akan membela Tuan Muda Ye, bertarung sampai orang terakhir." Ketika mendengar hal itu, semua yang berada di aula tampak kaget. Apakah kepala keluarga muda ini sudah gila? Mile Ye juga tercengang. Apa yang dilakukan wanita ini? Saat ini, Bianca tiba-tiba melihat ke arah pemimpin tetua berjubah hitam. "Paman ketiga, kirim pesan ke klan Wang. Klan Yun kami akan melindungi Tuan Muda Ye ini. Jika mereka ingin membunuh Tuan Muda Ye, mereka harus melangkahi mayat seluruh anggota klan Yun." Ketika mendengar ini, semua orang di aula tercengang. Bukankah ini sama halnya seperti menyatakan perang terhadap klan Wang? Ekspresi semua orang tampak bingung. Bagaimana kabarnya? Pada saat ini, paman ketiga Bianca ragu-ragu sejenak, lalu menatap Bianca. "Nak, apakah kamu hamil?" Ketika mendengar ini, semua orang tercengang. Bianca juga tercengang. Paman ketiga melirik Mile Ye dan berkata, "Hal bagus yang kamu lakukan." Mile Ye bersambung.